Setelah berhasil membawa Indonesia lolos ke 8 besar, Nathan Chu pada akhirnya dengan terpaksa harus kembali ke Belanda. Diketahui timnya saat ini, Heerenveen hanya memberikan izin Nathan untuk join ke timnas U23 selama seminggu. Yang mana itu artinya, kemungkinan besar kalau Nathan bakal absen ketika timnas main melawan Korea. Meskipun kita juga memahami situasi Nathan, tapi bagaimanapun, ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi timnas. Sebab selama ini, peran Nathan yang diplot sebagai gelandang sungguh luar biasa. Lantas gimana nih? Apakah kira-kira masih ada peluang buat Nathan mendapatkan extensi dari klubnya sehingga bisa ikut gabung timnas lagi? Atau jika akhirnya tidak, maka Coach Shin mau tak mau harus menyiapkan taktik, terutama untuk mengganti Nathan yang selama ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nathan Chu diketahui harus kembali ke klubnya usai hanya mendapatkan izin seminggu. Jelas bagi Indonesia, ini merupakan kehilangan besar. Apalagi gimana vitalnya peran penting dari Nathan. Perihal soal kembalinya Nathan, hal itu disampaikan langsung oleh Nathan itu sendiri. Kalau saya inginnya bermain di perempat final bersama timnas U23. Saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, ucap Nathan dilansir dari Kumparan. Nah, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Nathan, emang peluang bagi dirinya untuk kembali ke timnas sangatlah tipis. Apalagi Kamis malam besok, Heerenveen akan bertanding melawan PSV. Sementara itu, asisten pelatih Nova Arianto mengatakan kalau PSSI akan sebisa mungkin melobi pihak Heerenveen agar Nathan bisa tampil di laga versus Korea Selatan nanti. Saat ini Nathan Chuaon harus kembali dulu sesuai kesepakatan dengan klubnya. PSSI saat ini sedang melakukan komunikasi kembali dengan klubnya Nathan Chuaon. Semoga saja bisa bermain di tanggal 25 April nanti. Tunggu saja update-nya ya, dan biarkan Coach Shin Tae-yong yang menyampaikannya, ujar Nova Arianto dilansir dari Bola Sport. Selain Nova, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga membuat postingan menarik di akun Instagramnya. Di situ ia mengirimkan pesan pada klub Heerenveen dengan harapan agar bisa memberikan izin pada Nathan. Kemudian ada juga Coach Justin yang dengan bahasa Belanda coba untuk mengirimkan pesan ke Heerenveen. Pokoknya semua benar-benar ingin Nathan bisa tampil membela timnas di 8 besar Piala Asia U23 nanti. Meskipun ada juga sih yang tetap respect dan menghormati keputusan klub. Salah satu alasan pasti mengapa semua ingin Nathan kembali adalah karena perannya yang begitu vital di lini tengah. Saat bersua Australia, ia mampu menggantikan peran Ivar yang absen karena akumulasi kartu. Dan di laga versus Jordan, Nathan yang berduet dengan Ivar beneran mampu membuat lini tengah begitu stabil, begitu tenang sehingga memudahkan pemain-pemain eksplosif macam Witan dan Marcel untuk bebas bergerak. Selain itu, meskipun ini pemain kesannya pendiam dan cool banget, tapi jangan salah. Soal leadership, Nathan ini salah satu yang oke. Nah, semisal Nathan ini beneran gak bisa main, maka mau tak mau Coach Shin harus merubah skema agar lubang yang ditinggalkan Nathan gak terlalu terekspos. Memang kita masih punya Arkan Fikri, tapi jujur aja kalau untuk main di laga krusial, apalagi lawannya Korea, maka pemain 19 tahun tersebut masih sangat mentah.
Sehingga opsi terbaik yang mungkin bisa tetap dilakukan Coach Shin adalah dengan menarik Marcel ke posisi gelandang bersama Ivar. Sedangkan Justin tetap di barisan belakang bersama Rizky Ridho dan Ferrari. Lalu di depan, Rafael Streit bisa ditaruh lagi sebagai false nine, diapit oleh Kelly Sroyer dan Witan. Kemudian jika buntu, Coach Shin masih punya Ramadan Sananta, yang meskipun gak kuat main 90 menit, tapi ini pemain bisa sangat berguna apabila main setengah jam terakhir. Pokoknya sebisa mungkin Coach Shin harus bisa menentukan skema terbaik, apalagi lawannya adalah negaranya sendiri. Ya meskipun nasionalis, tapi di satu sisi, ini juga bisa jadi ajang pembuktian buat Sinteyong, terutama soal keberhasilan membuat tim seperti Indonesia naik kelas. Yap, pada akhirnya semua cara pastinya dilakukan untuk melobi Nathan. Tapi kalaupun nggak berhasil, ya udah tetap percaya dengan pemain yang ada karena toh sepak bola adalah tentang 11 pemain di atas lapangan. Dan pertandingan antara Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong menghadapi Korea yang dilatih Hwang Sung-hong diprediksi akan jadi pertandingan yang dalam tanda kutip brutal untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris. Sekedar ngingetin aja nih, kalau siapapun tim yang menang di laga nanti akan lolos ke semifinal. Di mana artinya 4 tim yang tersisa punya potensi untuk masuk ke Olimpiade paling tidak lewat jalur playoff. Karena peringkat 1, 2, dan 3 akan otomatis ke Olimpiade, sedangkan peringkat 4 akan memainkan babak playoff dulu. Dan buat Indonesia, meskipun udah sukses memenuhi target lolos grup dari PSSI, tapi Coach Shin sendiri kan bertekad ingin membawa tim ini minimal ke semifinal. Lagi pula, mungkin bagi Coach Shin udah kepalang nanggung juga. Maka dari itu ya udah, sikat siapa tahu kan, kalau rezeki kan bisa ikut Olimpiade dan bila itu terjadi, walah sejarah baru dong buat sepak bola Indonesia. Yap, sekali lagi apapun nanti hasilnya pasti semua rakyat Indonesia udah sangat bangga. Tapi kita semua juga mengerti kalau tim ini punya kapasitas untuk melaju lebih jauh lagi. Maka dari itu, semoga doa dan usaha semua elemen timnas Indonesia bisa benar-benar terwujud. Termaksud biar sekalian kita bikin pusing tuh kaum-kaum anti-STY, biar makin sibuk mereka nyari celah untuk mengata-ngatai Coach Shin. Oke, tetap semangat dan sukses selalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.